Coup de pilon. Karya David Diop, atau Kata yang Menjadi Daging dan Amarah. Diterjemahkan dari bahasa Prancis. Karya David Diop, 1927–1960, yang sesingkat kilatan petir, tetap menjadi salah satu kesaksian paling mencengkeram dari puisi Gritude Militant. Satu-satunya kumpulan puisinya, Coup de pilon. Pukulan Alu, 1956, bergema dengan kekuatan yang utuh, menghantam kesadaran dan merayakan harapan tak tergoyahkan akan Afrika yang berdiri tegak. Lahir di Bordeaux dari ayah Senegal dan ibu Kamerun, Diop menghayati Afrika bukan melalui pengalaman tinggal yang lama melainkan melalui mimpi dan warisan, yang tidak mengurangi kekuatan kata. Kata yang mampu menjadi gema penderitaan dan pemberontakan seluruh benua. Puisi pemberontakan. Puisi Diop adalah pertama-tama sebuah teriakan penolakan terhadap ketidakadilan kolonial, teriakan kesakitan menghadapi penghinaan terhadap bangsanya. Dalam gaya yang langsung, telanjang dari segala ornamen berlebihan, penyair menghantamkan kebenaran-kebenarannya seperti pukulan alu yang dimaksudkan, menurut kata-katanya sendiri, untuk memecahkan gendang telinga mereka yang tidak mau mendengar dan menampar seperti cambukan pada egoisme dan konformisme tatanan. Setiap puisi adalah dakwaan yang memaparkan neraca berdarah era perwalian. Demikianlah, dalam Les vautours. Burung Nasar, ia mengecam kemunafikan misi peradaban. Pada masa itu, dengan teriakan peradaban, dengan air suci di dahi-dahi yang dijinakan, para burung Nasar membangun di bawah bayang-bayang cakar mereka, monumen berdarah era perwalian. Kekerasan hadir di mana-mana, tidak hanya dalam tema, tetapi dalam irama kalimat itu sendiri, sederhana dan tajam seperti pisau. Puisi yang terkenal dan ringkas. Le temps du martyr. Masa kemartiran adalah ilustrasi paling menyentuh, litani sejati perampasan dan kejahatan kolonial. Si putih telah membunuh ayahku, karena ayahku bangga. Si putih telah memperkosa ibuku, karena ibuku cantik. Bait-bait tanpa hiasan ini, yang memberikan kekuatan menusuk pada teks, mungkin membingungkan beberapa kritikus. Sana Camara misalnya melihat di dalamnya kesederhanaan gaya yang hampir miskin, meskipun penyair berusaha memikat kita dengan ironi peristiwa. Namun, mungkin justru dalam ekonomi sarana ini, penolakan terhadap kepalsuan, kebrutalan pesan mencapai puncaknya. Afrika di jantung kata. Jika pemberontakan adalah motor tulisannya, Afrika adalah jiwanya. Ia adalah tanah ibu yang diidealkan, dilihat melalui prisma nostalgia dan mimpi. Sapaan pembuka puisi. Afrique. Afrika, Afrika, Afrikaku, adalah pernyataan kepemilikan dan keturunan. Afrika ini, ia mengaku tidak pernah mengenalnya, tetapi pandangannya penuh dengan darahmu. Ia bergantian menjadi ibu yang penuh kasih dan terhina, penari dengan tubuh lada hitam, dan wanita tercinta, Ramakam, yang keindahan sensualnya adalah perayaan seluruh ras. Dari Afrika yang diimpikan inilah penyair mengambil kekuatan harapan, pada keputusasaan yang ditimbulkan oleh punggung yang membungkuk, dan berbaring di bawah beban kerendahan hati, sebuah suara menjawab, bersifat nubuat, anak yang berapi-api, pohon yang kokoh dan muda ini, pohon itu di sana, megah sendirian di tengah bunga-bunga putih dan layu. Itulah Afrika, Afrikamu yang tumbuh kembali dengan sabar dan keras kepala, dan yang buahnya sedikit demi sedikit, memiliki rasa pahit kebebasan. Humanisme militan. Mereduksi karya Diop menjadi rasisme anti-rasis, meminjam rumusan Sartre, akan salah memahami jangkauan universalnya. Jika kecaman terhadap penindasan orang hitam adalah titik awal, perjuangan Diop merangkul semua terkutuk di bumi. Puisinya adalah teriakan yang bangkit dari Afrika ke Amerika dan solidaritasnya meluas ke buruh pelabuhan Suez dan kuli Hanoi, ke orang Vietnam yang terbaring di sawah dan ketahanan paksa Kongo saudara korban hukuman gantung Atlanta. Persaudaraan dalam penderitaan dan perjuangan ini adalah tanda humanisme yang mendalam. Penyair tidak puas hanya mengutuk, ia menyerukan aksi kolektif,
penolakan bulat yang diwujudkan oleh perintah akhir. Défi à la force. Tantangan terhadap kekuatan, bangkitlah dan berteriak, tidak, karena, pada akhirnya, di balik kekerasan kata-kata, nyanyian Davidiop hanya dipandu oleh cinta, cinta pada Afrika yang bebas dalam kemanusiaan yang berdamai. Karya Davidiop, yang terpotong dalam perkembangan penuh oleh kematian tragis yang merampas manuskrip-manuskrip masa depannya dari kita, mempertahankan aktualitas yang membakar. Leopold Sedar Senghor, mantan gurunya, berharap bahwa seiring bertambahnya usia, penyair akan semakin manusiawi. Dapat kita tegaskan bahwa humanisme ini sudah berada di jantung pemberontakannya. Coup de pilon. Pukulan alu, tetap menjadi teks esensial, karya klasik puisi Afrika, bekal untuk semua generasi muda yang khas akan keadilan dan kebebasan. Itu sudah banyak untuk sebuah karya yang sebenarnya cukup terbatas, untuk karya pertama dan, sayangnya, terakhir. Tetapi ada teks-teks yang masuk ke inti persoalan dan berbicara kepada seluruh keberadaan. Liris, sentimental, ungkapan tuntutan dan kemarahan pribadi, puisi yang diluncurkan dengan serius untuk menyerang khayalan ini, memang termasuk yang akan selamanya, untuk menjiplak Chaucer, menantang kaki tangan tatanan yaitu agen penindasan, dari mereka yang, selalu dengan keras kepala akan mengingatkan bahwa karya manusia baru saja dimulai, bahwa kebahagiaan selalu harus ditaklukkan, lebih indah dan lebih kuat.